ekskavasi dan pembubaran yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga 2001 berhasil memperlihatkan hutan dan bentuk bangunan candi jiwa yang memang tidak utuh berukuran 18 meter dari 18 meter. Seperti terlihat saat ini, hanya tersisa bagian kaki dan tubuh dengan tinggi 3,5 meter. Bagian atap atau puncak telah lumpuh namun dapat diduga berbentuk struktur. Terlihat dari susunan batu lingkar yang masih tersisa di bagian tengah puncak merupakan struktur candi jiwa. Berdasarkan penelitian arkeologi, tahun pembangunan candi jiwa diduga berasal dari abad ke-5 Masehi sampai 7 Masehi sebagai peninggalan dari masa kerajaan Tarumanegara. Berlatar belakang keagamaan Buddha, candi jiwa yang berderet bersangkar dengan dekorasi berupa pelipit-pelipit sebagai profil dindingnya. Juga memiliki susunan bata yang khusus membuat candi jiwa dilihat dari atas serupa bunga terakhir. Adanya jalan di sekeliling kaki candi menjadi indikasi bahwa ritual yang dilakukan adalah pradaksina, yaitu berjalan memutari bangunan stupa searah jarum jam. Kawasan Cagar Budaya Batu Jaya ini awalnya berupa gunungan tanah atau biasa disebut dengan unur atau Nemaduur. Jadi di tengah-tengah sawah itu banyak bukit gitu. Nah, bukit. Dari sana tuh yang situ Slender, Windu, sana. Karena yang sana itu masih berupa gunungan tanah tuh. Ya ini sih Slender. Jadi kalau pas tanahnya terlihatlah struktur bangunannya. Yang ini loh. Ya, kan ada tuh tanah penitinya dia. Oh iya. Nah, itu tuh kalau kita kupas tanahnya terlihat tuh struktur bangunannya. Tuh. Jadi apa? Awalnya seperti itu dulunya itu kawasan Percandian Batu Jaya ini. Barulah kawasan Percandian Batu Jaya ini mulai ditemukan itu sejak tahun 1984. Jadi kebetulan di tahun 84 itu ada kegiatan ekskavasi di daerah Cibuaya. Siapa yang tahu Cibuaya? Ngasih lah. Kebetulan di sana kita juga menemukan 6 buah titik sebaran situs, yang 2 masih berupa gundukan tanah yang besar lah. Kita namakan dengan situs Lanang dan situs Wadon. Kenapa dinamakan Lanang? Karena di sana ada struktur ini bangunan lingganya, lingga, dan yang satu Wadon itu dia tidak ada batu lingganya di atasnya. Nah dari sanalah para peneliti mendapatkan informasi bahwa di Batu Jaya juga banyak loh gundukan tanah, bahkan lebih banyak di Batu Jaya. Langsunglah di tahun 84 itu para peneliti itu yang dipimpin oleh Pak Mundarjito melakukan survei ke Batu Jaya. Jadi survei ini adalah salah satu metode dalam ilmu arkeologi, namanya survei permukaan. Jadi setiap gundukan tanah itu dilakukan survei. Sistemnya kalau sekarang ini kita biasanya satu orang ya ada 4 orang baris nih dengan jarak 2 meter 2 meter jalan mencari gitu. Nah waktu itu sama lakukan metode survei itu, jalan ke gundukan tanah, ternyata di atas gundukan tanah awal itu candi jiwa ya, menemukan ini apa adanya bata dan akhirnya dari gundukan yang ini ke gundukan yang Candi Blanwan ini sama ditemukan juga bata. Akhirnya 84 itu para peneliti itu memperkirakan bahwa ini adalah sebuah bangunan, tapi belum bisa dibilang bangunan candi karena dia udah menemukan struktur bagian atas. Nah barulah di tahun 85 itu diadakan kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Sastra UI. Jadi dulu itu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tenaga kurang kan, akhirnya ambillah anak-anak KKN itu untuk melakukan kegiatan ekskavasi di tahun 85 itu di Candi Jiwa. Dan hasil dari tahun 85 itu berhasil menemukan denah bangunan Candi Jiwa. Dari tahun 85 sampai saat ini penelitiannya masih terus berjalan ya. Tidak hanya dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, tapi dari Balai Arkeologi Bandung dan juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya melakukan pemugaran. Jadi kita ini sudah menemukan 62 titik sebaran dengan luas areal itu secara administratif itu terletak di 3 desa dan 2 kecamatan, Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Desa Teluk Buyung, dan Desa Telaga Jaya itu masuk dalam Kecamatan Pakis Jaya. Luasnya 50 itu. Dari 62 yang kita temukan ini baru ada 39 yang sudah dilakukan ekskavasi.
dari situlah, dari ekskavasi sampai saat ini penelitian masih saat ini nih, ini bisa kita udah mendapatkan ini loh tentang penanggalan si candi ini. Jadi dari penanggalan itu, dari tes karbon dating batanya, dari temuan-temuannya yang menunjukkan bahwa percandian Batu Jaya ini berawal dari 2 masa. Masa apa gitu? Jadi masa pertama itu adalah masanya Tarumanegara di abad 5 sampai 7 dan 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Nah, itu. Dan salah satu candi yang bisa, maksudnya yang bisa kita lihat, oh ini bekas peninggalan Tarumanegara, oh ini ada masanya pengaruh Sriwijaya, ini adalah di situs Candi Blandongan. Karena memang candi inilah yang penelitiannya lebih lengkap. Dan bahkan kalau lihat dari struktur bangunan, di Candi Blandongan ini adalah salah satu candi yang mempunyai 4 tangga masuk. Bahkan ini sebagai pusat dari semua candi-candi yang ada. Karena dari 39 yang sudah diekskavasi itu, cuma ini yang punya 4 tangga masuk. Maka dibilang sentral dari semua candi. Bahkan kalau ada beberapa para peneliti yang mengatakan bahwa Candi Blandongan dengan situs Gundul dan Segarang 7 itu ada garis lurus. Dia itu hanya 3 candi yang membentuk garis lurus. Jadi diperkirakan itu bahwa dululah nenek moyang kita tuh membangun itu ya si candi ini dulu, si Candi Blandongan. Terus dia buat ya yang Gundul itu menurut Prof. Aris Agus Menandar, bahwa si situs Gundul ini kita kan tidak menemukan struktur ini loh, bata di sana, hanya tumpukan tanah. Menurut Prof. Aris, oh inilah Mahamerunya, jadi itu pemujaan pesantren Pancasila lebih lagi, karena di sana udah laut. Ya, kali yang di sana sebagai gerbang untuk dari Sungai Citarum masuk. Karena kan ini hanya kompleks peribadatan. Untuk hunian masyarakat pendukung percandiannya itu kan sementara dugaan sekarang nih itu ada di luar Sungai Citarum. Jadi ya bisa di daerah Bekasi atau ke arah sana, Rengas Dengklok sana huniannya. Nah, karena kan luas 5 kilo ini kita ini ya hasil kajian kemarin itu tidak menemukan batas adanya tembokan yang mengelilingi, tapi ternyata kita ini dibatasi dengan aliran sungai. Jadi itu dari Pantai Pakis ke ini ada Sungai Turun Bara. Nah, itu yang jalur dekat museum itu ada sungai itu ya. Itu sungai ke arah sini termasuk sungai lama. Termasuk di sini kita menemukan. Jadi mengelilingi, dan yang di sini itu Sungai Citarum. Jadi dibatasi. Nah, dan di sini pun tidak ada tempat tinggal di sini. Jadi hanya tempat peribadatan. Kenapa nenek moyang kita itu tidak membuat tempat tinggal di sekitar di dekat-dekat sini? Karena takut mengotori tempat yang sangat suci atau sangat sakral. Jadi dijauhi tidak, didekati pun tidak oleh masyarakat, lingkungan masyarakat pendukungnya nih. Karena kalau didekati, dia itu takut mengotori. Dijauhi, nanti siapa yang ngasih pasokan makanan buat yang ngurus di sini? Mungkin dulu itu ada resi atau cucu lah yang di sini ya. Dan siapa yang ngasih makanan? Jadi ya itulah, dijauhi tidak, didekati tidak. Itu kalau untuk candinya. Tapi kalau dari penelitian lebih lanjut lagi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ternyata kawasan kita ini dihuni itu sejak abad kedua dengan ditemukannya temuan rangka manusia akhir masa prasejarah atau prasejarah di sini. Kita banyak nih, bahkan kalau kita gali di sini kita pasti menemukan rangka. Intinya penggalian kita itu harus di bawah fondasi bangunan candi. Pasti kita menemukan. Jadi diduga itu antara Candi Blandongan dan situs Lempeng sebelum masuknya Tarumanegara ke sini. Dulu itu 2 tempat ini dijadikan tempat pemakaman. Kenapa dibilang pemakaman? Karena rangka yang kita temukan itu jumlahnya ratusan lah, bahkan lapisannya itu sampai 3 lapis rangka. Nah, salah satu rangka yang kita angkat itu ada di site museum. Nah, kita temukan di sini di pas waktu kita pengerjaan pembuatan saluran air di candi, kita menemukan itu diperkirakan usia masih anak-anak lah, sekitar 11 tahun atau 11 tahun ke bawah lah. Tapi dari rangka itu kita gali lagi, kita temukan lagi, kita gali lagi, temukan lagi. Itu sudah berlapis-lapis, sudah dibilang sebagai tempat pemakaman. Terus juga ternyata di akhir masa prasejarah yang luar biasa ini, nenek moyang kita itu
sudah hidup secara beragaris dan sudah mengenal tentang pembuatan tanah liat. Ini luar biasa. Teknologi dulu itu luar hebat lah. Kenapa kita bilang nenek moyang kita itu sudah hidup beragaris, sudah membuat tentang pemanfaatan tanah liat gitu ya. Dari bukti dari tinggalannya, karena mereka itu mati ya, kubur dan dikasihlah bekal-bekal kubur seperti priuk, kendi. Nah itu kan bahan dari tanah liat, dan ternyata bahan itu juga tercampur dengan adanya sekam. Nah itulah ternyata nenek moyang kita itu memang dulu itu sudah hebat, sudah mengenal tentang pembuatan tanah liat dan bercocok tanam. Pantaslah kita tahu bahwa Tarumanagara itu adalah salah satu kerajaan yang hidup beragaris, masyarakatnya adalah kaya dengan, karena dia di sektor pertanian yang utamanya, selain dari laut atau dari hutannya, tapi yang pertaniannya yang lebih menonjol waktu itu. Ya hebat lah. Ya pembangunan si bata candi ini pun ada ini loh, ada sekamnya juga. Karena emang udah mengenal, nenek moyang kita itu udah mengenal tentang adanya pembuatan tanah liat. Ya kalau kita pikir gini loh, pantaslah Kerawang ini dijuluki sebagai lumbung padi ya. Ya memang dari dulu, dari akhir masa persejarah nenek moyang kita udah hidup beragaris sampai akhirnya dalam catatan Kerawang itu dulu itu di masa penjajahan itu kerajaan Mataram itu untuk menyerang ke Batavia itu menjadikan Kerawang ini sebagai lumbung padi mereka untuk penyerangan ke Batavia. Raja Mataram itu daerah kita nih dijadikan lumbung padi nih. Nah salah satu peninggalannya itu ada di Rawa Gede, sebelahnya ada makam Joko Tingkir kan. Nah itu jadi Raden Joko Tingkir itu ke sini, sistemnya kita apa, barter ilmu, orang Kerawang sama orang sana itu barter ilmu. Kita mengajarkan ilmu pertanian, dia mengajarkan ilmu pengobatan. Salah satunya ada peninggalan di makam Joko Tingkir itu batu pipisan untuk membungkus obat. Nah itu daerah sini lah sebagai lumbung padi. Itu tentara Mataram menyerangkan, walaupun penyerangan Mataram ke Batavia itu kandas dan akhirnya Panglima Mataram itu tidak pulang ke Mataram karena malu, akhirnya pulangnya ke Garut. Nah di dekat Candi Cangguang itulah makamnya. Nah, makamnya dari orang Pangeran Mataram itu, Panglima Mataram itu ke sana. Itulah kita ini orang Kerawang ini dulu sebagai lumbung padi kan dari situnya. Terus juga untuk candi ini, kenapa kita berhenti di abad 10 ya? Tadi kan 5 sampai 7 masa Tarumanegara, 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Nah, kenapa kita berhenti di abad 10? Karena di abad 10 kawasan kita ini mengalami suatu bencana alam, yaitu luapan Sungai Citarum. Dulu Citarum itu tidak ada tanggul, biasa dia, dan Sungai Citarum itu besar, luas, lebar. Nah itu banjir hingga akhirnya daerah kita ini, perjanjian kita ini mengalami banjir yang sampai ratusan tahun. Hingga akhirnya di waktu itu masyarakat pendukung perjanjian mereka memilih hijrah, mengosongkan lah, meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah tidak layak lagi untuk dilakukan tempat ibadah, dikosongkan. Makanya kita di sini itu tidak menemukan arca-arca besar, karena arca-arca besarnya mereka bawa. Beda loh dengan daerah yang mengalami suatu bencana seperti Gunung Merapi atau tsunami, itu kan banyak lah mungkin arca-arca besar atau yang tertinggal gitu, karena kan masih banyak langsung sekaligus. Tapi ini hanya banjir, karena kan waktu itu mungkin banjir gitu loh, seminggu dia tungguin, oh nggak pernah kering, setahun nggak kering, 10 tahun nggak kering. Nah itu sampai ratusan tahun nggak kering, ya udah mereka pindah menyusul saudara-saudara mereka yang sudah terlebih dahulu menyebarkan ajaran agama. Nah itu yang akhirnya arcanya dibawa oleh mereka. Terus juga ini loh, arca itu mungkin ya kita ini loh dibawa dan kita banyak kehilangan peninggalan arca-arca kecilnya. Seperti kan dari hasil penelitian sampai saat ini kita baru menemukan 4 kategori arca. Itu arca batu, logam, terakota, dan stuko. Kenapa? Itu ada, udah ke museumnya belum? Ya. Belum, nanti di museum tuh adik-adik bisa lihat ada arca batu, terus arca terakota, ada logam. Nah terakota ini adalah bahan tanah liat.
terakota ini menggambarkan tokoh-tokoh dalam agama Buddha. Itu terakota itu. Bahkan orang Buddha itu biasa dibilang sebagai untuk mantra jimat atau wapaknya. Jadi itu kecil, bisa ada tulisan mantra itu di bawah lah. 12 ke bawah terus semua. Kalau mereka melakukan ritual keagamaan, mereka taruh di candi, mereka berdoa. Udah samain nggak apa-apa. Tapi ada energi gitu. Terus itu ada arca juga, arca logam yang ditemukan. Ada tembaga, ada juga emas. Jadi kita menemukan ada telapak tangan emas di sini. Oke, ya udah. Jadi telapak tangan emas itu ada yang Nyari ini versi sama dari ini. datatnya hari ini Jadi sama itu telapak tangan emas yang dari batu karena ada selaput-selaput. Karena kalau kita tahu itu bukan Dewi Kali aja, tapi Sang Buddha pun dia kan punya 99 ciri tuh. Dia itu ada ini juga, ada selaput. Terus ada stuko itu berbahan dari lepa. Biasanya itu dihias di dinding. Itu ada arca kepala manusia, kepala binatang yang kita temukan. Itu nanti adik-adik bisa lihat tadi di sini. Nah itu sekitar tentang kawasan Perjanjian Batu Jaya. Nanti adik-adik juga kalau bisa ngelilingin observasi ini, dan ini pasti akan menemukan keanehan loh, ini kenapa gini. Jadi adik-adik nanti bisa lihat di dinding Candi Belandongan ini ada lepa putih. Jadi lepa itu plesteran. Nah, lepa plesteran ini diduganya adalah masanya Tarumanegara. Nanti kita lebih detailnya kita lihat aja ya, biar lebih enak ya. Oke. Nah, tadi ya kembali lagi ke yang tentang Tarumanegara abad 7. Terus masuknya Pengagas saja. Kenapa bisa tahu seperti itu? Nah, ini memang ada beberapa informasi seperti dari Cina, yaitu dalam catatan Muhammad bukunya saya lupa. Itu jadi dulu itu di masa Tarumanegara ada seorang biksu namanya Pasen. Dia itu sempat mencatat tentang kemunduran masanya Tarumanegara. Jadi dalam catatannya itu dia menyebutkan di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Kebetulan orang Cina menyebut nama Tarumanegara itu dengan sebutan Tolomo. Masih ada 669, dan semenjak tahun itu sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Nah, itu yang ada kenapa bisa ada pengaruh dari Sriwijaya di abad ke-7 itu. Nah, dari informasi itu. Nah, informasi itu kan masih minim nih. Minim. Nah, muncullah temuan baru prestasi yang ada di Kota Kapur yang menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya ini ingin menaklukkan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Nah, itu prasasti yang ada di Kota Kapur itu beranjak pada abad ke-7. Nah, disitulah dia berkesimpulan lebih kuat lagi bahwa kemunduran masanya Tarumanegara di abad ke-7 karena masuknya pengaruh dari Sriwijaya di sini. Ada pengaruh Sriwijaya. Tapi kalau kita lihat mungkin ya Tarumanegara, mungkin ada Sriwijaya, kenapa candinya bisa jadi Buddha ya? Kan terkenal sekarang Budanya kan, bahwa Candi Batu Jaya itu peninggalan agama Buddha. Tapi kalau lihat di masa Tarumanegara itu kan, dalam catatan Pasen menyebutkan bahwa di masa Tarumanegara itu sudah hidup beberapa agama. Jadi salah satunya dia menyebut ada agama kotor. Jadi kotor di sini bukan agama yang salah, tapi agama yang tidak sejalan dengan ajaran rajanya waktu itu. Kenapa ada yang tidak sejalan? Karena kan Tarumanegara masuk ke sini, di sini ada hunian masyarakatnya, ada yang tinggal. Nah, ini masih ada nih orang-orang yang menganut aliran kepercayaan animisme. Mereka memang punya Tuhan, Tuhannya itu pohon kayu, tapi agamanya ya Tuhan ada. Ini masuk mengajarkan ajaran. Kita tahu kan Tarumanegara dekat Hindunya, diajarkan ada sebagian dari Taruma itu orang Cina itu ada mengajarkan juga masuk sini. Dan di waktu itu di masa Tarumanegara itu masih ada kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan itu, tapi dibiarkan oleh sang raja. Masih bebas lah, toleransi umat beragamanya udah hebat dengan moyang kita. Kalau kita lihat dari situ, mereka membebaskan. Gak seorang raja loh, dia bisa aja di waktu itu masuk agama ini satu udah gak boleh. Tapi di masa itu luar biasa toleransi, maksudnya toleransi antar umat beragamanya udah hebat, udah muncul waktu itu luar biasa. Mungkin disinilah kita harus belajar tentang sejarah toleransi antar umat beragama. Nah, terus juga di waktu itu bahwa kerajaan ada Hindu dan Buddha. Nah, di masa Tarumanegara Hindu yang lebih muncul, Buddha lebih sedikit.
tapi setelah masuknya pengaruh dari Sriwijaya, Buddha yang lebih berkembang. Buddha, jadi Hindunya lebih kecil, jadi Buddha yang lebih berkembang waktu itu. Nah, terus yang luar biasa lagi yang kita ambil dalam sejarah ini adalah sifat gotong royong masyarakat waktu itu. Bata-bata canggih di sini semua bentuk ukurannya variasi, panjang pendeknya. Kenapa bisa gitu? Karena bata-bata di sini bukan didatangi oleh satu pabrik atau pabrik atau beberapa pabrik lain, tapi ini adalah pemberian masyarakat di waktu itu. Jadi misalkan kita mau bangun apa nih, saya nyumbang misalnya 5 bata atau berapa gitu. Nah, karena kan orang dulu kan karena ini tempat ibadah, mereka lebih mementingkan tempat ibadah dibandingkan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka hanya dari kayu-kayu atau tapi tempat ibadah mereka luar biasa buat dengan pokok. Justru kalau sekarang terbalik ya, tempat tinggal yang bagus, ibadah ya gitu. Itulah mungkin kita belajar lagi ke arah situ. Nah, sifat gotong royongnya, makanya bata-bata di sini tuh kuat karena mereka membuatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau dengan buatan pabrik kan namanya ngejarnya uang, pasti udah habis nih. Tapi karena ini dari sifat gotong royong, jadi agak kuat si bata kita ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya ini? Boleh. Sip. Semester berapa? Baru Pak. 2. Ya, semester 2. Mulai. Sebelumnya terima kasih Pak atas jamuannya, pertanyaan sebagai narasumber. Terima kasih. Nah, saya ingin menanyakan perihal apakah kegiatan keagamaan di sini masih aktif atau tidak? Apa mungkin ada hari-hari tertentu gitu Pak untuk mengisi kegiatan keagamaan di situs Batu Jaya? Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa bangunan ini adalah yang kita temukan adalah cagar budaya dead monument, bukan living monument. Kalau living monument kan ya temuan yang tidak difungsikan itu dilarang difungsikan kembali, terkecuali ada aturan-aturan yang harus diikuti, tentuan ini harus diikuti. Beda dengan yang living monument. Kalau cagar budaya living monument kan seperti masjid, itu ya mungkin masih difungsi silakan. Tapi kalau ini kan tidak difungsikan ya. Tapi tetap ada kebijakan juga dari pemerintah itu kan ada aturan, boleh lah. Dan si candi kita ini dari tahun 2007 sampai kemarin sebelum masa Covid ya. Setiap tahun itu umat Buddha itu melakukan kegiatan acara keagamaan perayaan Waisak di sini setiap tahun. Cuma 3 tahun ini sejak Covid tidak ada kegiatan acara keagamaan. Ada memang beberapa ya yang melakukan kegiatan acara keagamaan, cuman nggak banyak, sedikit. Ya mungkin kepikir ini karena Covid mereka bilang untuk membatasi yang datang untuk melakukan ibadah. Nah, jadi memang kawasan cagar budaya Batu Jaya atau percandaan Batu Jaya kita ini tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tapi jadi objek wisata religi juga. Yang religinya yaitu bagi umat Hindu dan Buddha. Memang banyak lah, ada umat Hindu yang melakukan keagamaan di sini. Nah, untuk masa hari-harinya itu hanya hari-hari tertentu aja, hari-hari besar seperti perayaan Waisak. Kalau untuk umat Hindu nyepi itu nggak ada sini, mereka kan nyepi memilih di rumah masing-masing. Nah, harus benar-benar ini lah. Nah, paling mereka itu selesai nyepi itu kadang kesini untuk melakukan kegiatan keagamaan. Itu kita juga bingung. Jadi kalau pertanyaan tadi kan untuk hari apa ya, itu hari besar aja. Hari biasa suka ada. Jadi kita nggak bisa ini hari-hari tertentu ya. Tidak hari tertentu aja, hari biasa suka datang. Ada. Kemarin kan ada juga dari umat Hindu kan. Memang nggak banyak kan 10 orang tapi kita senang ya mereka juga mengagumi bahwa ini lah peninggalan nenek moyang, dan mereka yang kita bangga itu, kita bangga lah sebagai orang Indonesia. Mereka itu kan percaya juga bahwa di sini penyebaran agama mereka pertama yang ada di Pulau Jawa, luar biasa. Dan bangga kita, jadi bangga kita. Wah, selama ini kan mungkin kita tahu dulu Magelang, Borobudur, Prambanan, tapi sekarang ini selain Bumbuan Batu Jaya mereka yang bilang, penyebaran agama saya pertama yang ada di Pulau Jawa. Terus akhirnya dia bilang juga menyebar juga ke Bali. Nyambung Pak pertanyaannya. Jadi kan emang situs ini situs tertua ya. Nah, untuk meyakinkan orang-orang masyarakat, ini loh yang tertua, gimana sih untuk lebih meyakinkan masyarakat
selain yang di Pulau Jawa lainnya. Jadi itu lu meyakin berapa dasarnya dari dasar ini loh hasil penelitian terutama sekali ya. Nah, terus juga dari dasar penelitian yang udah kuat nih, baru kita butuh sekarang ini kan banyak sekali ya media-media ya. Nah itu teman-teman dari media itulah yang kita menginformasikan. Kalau kita lihat seperti ini kan dari mulut ke mulut kan sekarang ini ya, Sulit ya. ya jadi perlu sosial media nanti kita buka dari media. Itu intinya hasil penelitian itulah. Kenapa? Karena ini dari akhir masa persejarah nyambung gitu loh masuknya Hindu Buddha. Nah itu ini sangat luar biasa itu dari hasil penelitian. Mudah-mudahan hasil penelitian para peneliti ini benar-benar kuat dalam argumennya ya nanti ya. Tapi sekarang udah kuat, udah hebat, udah banyak yang akuin kan. Tapi udah mudah-mudahan masih tetap bertahan argumennya nih, kuat lah untuk melawan argumen yang lain gitu. Biar nanti nggak diklaim bahwa ini candi muda lagi, jadi muda lagi. Karena itu kita penelitian berdasarkan dari apa yang ditemukan. Gitu. Ya, selanjutnya ini Pak. Kalau di sini kan sektor ekonomi kompleks ini, apakah memang dari pariwisata situs ini doang, apa ada sektor lain? Kalau untuk yang di sini ya, di Sektor Candi, sektor ekonominya buat masyarakat nih, Ya, kompleks. komplek ini. Jadi kalau daerah sini itu rencana kita itu gini loh, dari pusat itu, jadi menggali sumber tidak merusak sumber yang ada. Jadi ini kan ada sumber kita nih, konteksnya untuk pariwisatanya, yaitu wisata inilah sejarah. Dan di sini kan ada sumber juga kita yaitu pertanian. Jadi nanti kita akan memunculkan gabungan antara dengan destinasi wisatanya nih, orang bisa lihat candi dan juga wisata itu di pertanian. Karena kita tahu banyak mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu, mungkin anak kecil oh ini namanya pohon nasi, nggak bilang pohon padi. Ada yang bilang gitu kemarin belum lama loh, ya ini apa pohon nasi, tanya apa pohon nasi. Ini pohon padi, ya emang dari artinya nasi kan gitu. Nah itu nanti kita kenalkan juga, dan nanti kita juga menyiapkan lahan-lahan, ada lahan kosong buat nanti arti wisata itu bisa dari ya tanaman-tanaman lah, terutama tanaman padinya, karena kita tidak mau menghilangkan, karena itu padi itu kan salah satu ya tinggalan, karena kita tahu Kerawang ini sekarang udah hampir jadi sektor industri. Iya, betul. Nah itu ya kita mempertahankan ini, makanya Perda Kerawang itu membuat daerah sini baru ya ini semaksimal mungkin untuk mempertahankan dari apa pertaniannya. Dan ini efek kita akan buktikan kembangnya seperti itu. Berarti pemerintah daerah juga ikut andil gitu ya untuk masyarakat daerah sini. Oh ikut, ya itu memang udah kewajiban pemerintah. Jadi kalau misalkan kegiatan ini kan selama ini dibebani sama pusat ya. Jadi kalau pemerintah daerah itu diam, ini agak sulit. Pusat mau bergerak gimana nih? Makanya ini undang-undang cagar budaya yang baru sekarang ini tentang kemajuan cagar budaya ini, semua orang berhak untuk memiliki ini, dalam arti yang memiliki itu dengan merasain loh, membantu lah gitu intinya membantu. Jadi semua orang tuh kayak teman ini semua ya berhak untuk memiliki ini gitu. Dan untuk kegiatan apapun mungkin agak sedikit dimudahkan nantinya, tapi dengan catatan ya ada harus ini, oh ini batas ini, prosedur ini, apa nih yang kita ini kan. Oh iya Pak, terakhir Pak, ini kan kita tadi kan dijelasin ya bahwasannya si temuan candi itu di bawah tanah. Nah ini jadi tanya ini, kok ini bisa jadi tinggi, kita yang di bawah? Tetap, jadi kan candi Apa? kita ini ya gini. Tadi kan saya bilang banjir. Iya. Banjir. Nah, jadi gini, antara myfill tanah dasar candi nih, lantai dasar dulu itu dengan tanah sawah ini lebih tinggi tanah sawah sekitar 70 cm atau 80 cm. Begini loh. Posisinya ini candi nih. Nah, ini tanah sawah. Mungkin dulu ini candi ini dibangun tetap di dataran yang tinggi. Karena kita mengalami banjir dan banjirnya ratusan tahun nih, hingga akhirnya tuh dalam catatan Kerawang itu menyebutkan bahwa di tahun 1642 itu Temenggung Panatayuda ini menyewakan lahan tampakan 1600. Itu menyewakan lambak dari Ciparage sampai sini itu pada orang Cina. Cuman dalam catatan itu, catatan Kerawang itu menyebutkan bahwa daerah Batu Jai tidak bisa disewakan karena daerah sini masih berupa rawa yang sangat dalam, 1600-an dari abad 10 bayangin.
dari abad 10 sampai 1600. Ini masih berupa rawa, dan hingga akhirnya diduga ini rawa-rawa di sini mulai mendangkal itu sekitar abad 19-an. Barulah orang mulai berdatangan kembali nih mengibu hutan. Yang datang ini bukan orang dari Kerawang sana, tapi orang dari Bekasi. Makanya logat orang sini seperti logat orang Bekasi. Memang orang-orang Bekasi. Orang tua saya orang Bekasi, saya juga orang Bekasi. Makanya Batuja ini ya logatnya seperti ini. Bingung mungkin. Kalau orang Kerawang logatnya seperti ini. Jadi Batuja Pakis Jaya logatnya yang Melayu ini. Karena memang orang pendatang dari Bekasi. Di abad 19-an itu yang membuka hutan di sini. Nah itu banjir, lumpur endapannya ini tinggi. Nah itu makanya ke atas masih belum tanah memang tanah endapan. Makanya candi kita itu di bawah permukaan tanah sawah. Jadi di candi yang lebih rendah, kita yang di atas nih. Segitu doang kok. Ya. Apa Gimana? pemberian nama Candi Jiwa itu maksudnya gimana, ada? Oh iya, jadi kalau untuk penamaan candi-candi di sini, ini bukan nama silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Kayak Candi Jiwa, situs Damar tadi depannya, terus Dandongan. Jadi dulu itu kayak Candi Jiwa nih, dulu itu di tahun 70 sana nih. Nah, di sana itu orang-orang tua itu ini banyak yang mengembalakan hewan ternak kambingnya ke undur tersebut. Nah, bahkan akhirnya kan suatu ketika itu hewan ternak kambingnya ada yang mati karena orang sini kan masih awam, katanya penunggu umur sudah bisa korban. Tapi kematian hewan ternak kambing itu kan bisa kena sengatan kalajengking atau ular berbisa. Itu karena orang awam penunggu umur sudah minta korban, yang matinya satu kambingnya karena apa? Sengatan kalajengking itu jangankan di tahun itu, di tahun 92 waktu itu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kan butuh, kita itu butuh tenlok ya, tenaga lokal nih untuk kegiatan ekskavasi itu 15 orang, tapi yang terserap cuma paling 7 orang. Kan orang ini masih takut. Saya aja waktu mau ikut kerja kata orang tua numpang gitu. Ya bukan angker kan, tapi angker numpang. Iya terus kebetulan saya mulai ikut bekerja sendiri dari tahun 92, 96 nya saya harus tarik kemubaran untuk Candi Jiwa. Sampai tahun 2000 pindah saya ditarik ke sini. Jadi senang saya kalau lihat Candi Jiwa ada yang ya, saya pasang batanya pada perbaiki. Senang ada yang manfaatin gitu. Adil. Itulah yang apa masalah yang tadi ya. Jadi penamaan itu karena itu dari masyarakat, akhirnya ditamakanlah waktu itu Unur Jiwa karena sudah minta korban jiwa yang damar, situs damar. Kenapa? Karena kalau malam itu dulu itu suka ada cahaya lampu terang dari situ. Wah, kata pusaka apa gitu. Itu bahkan kalau ya itu kan sampai sekarang juga suka ada lihat. Ya, mungkin hanya orang-orang tertentu lah kalau semua nggak bisa lihat ya. Gitu. Nah ini Belandongan. Kenapa Belandongan? Karena di atasnya dulu, di atas itu tuh ada pohon serut, terus dekat pohon serut itu ada gubuk, dan gubuk itulah untuk petani istirahat kalau siang. Akhirnya namakanlah Belandongan gitu. Jadi penamaannya itu bukan nama silsilah dari sananya, jadi pemberian masyarakat. Dan untuk fungsi candi kegunaannya nih kayak Candi Jiwa, Belandongan, kayak Candi Serut, gunanya untuk apa sih? Semua pasti untuk ibadah, tapi ibadah yang gimana? Itu masih dalam tahap kajian. Karena kajian kita ini sekarang ini masih mengarah di ini loh. Karena ada manik-manik ya, ada yang mengkaji manik-manik. Tahu manik-manik kan? Aksesoris bukan aksesoris, dulu itu aksesoris sama perhiasan lah. Kayak perempuan kayak gelang-gelang gitu, dikecil, ada yang besar, ada yang mungkin dibuat tasbih juga waktu itu. Kan tasbihnya kalau kita kalau lihat di film-film Cina itu kan panjang ya. Jadi itu mungkin dibuat seperti itu. Itu perhiasan lah. Nah, itu masih ada kajian itu. Dan untuk kajian mungkin kajian yang fungsi dari candi masing-masing ini untuk ritual alam. Mungkin itu ada mungkin di kitab-kitab agama antara agama Hindu dan Buddha. Karena mungkin dihitung dari lapisan batanya berapa. Nanti ada itu masih dikaji juga. Jadi kita belum bisa lah untuk menjelaskan selama. Jadi penjelasan kita ini selama ini hanya fungsi tempat ibadah.
gitu. Dan sebelah tengah ini sebagai sentral dari semua candi-candi yang kita. Belum kan tadi katanya disusun saya Dan menyusun penutup ya. batu. Apa sih rencana kedepannya situs Batu Jaya selain tadi dari sektor ekonomi pertanian? Rencana kedepannya. Jadi ya rencana itu ya. Jadi kita begini loh, tadi bukan kita dengan sektor pertanian, tapi memunculkan untuk wisata ya, destinasi wisata. Jadi wisatanya itu kita gabung antara destinasi wisatanya dengan pertaniannya, karena kan banyak gitu. Jadi ke depan ini mungkin karena kita ini yang asli Kerawang siapa? Hampir semua. Hampir ya, tapi kita membuka ya. Tapi bangga nih orang Kerawang. Kenapa? Kita ini, percandian kita ini sekarang ini kan dari tahun 2019 ini sudah ditetapkan sebagai kawasan percandian nasional, sama statusnya dengan Borobudur. Nah, mungkin yang kabar gembira lagi ya mungkin ke depan ini yang saya dapat informasi dari Pak Direktur Kebudayaan bahwa Batu Jaya mungkin ya Anak Rudin. antara paling lambat 5 tahun lagi ini akan ada kegiatan besar-besaran, karena kita akan benar-benar menjadi destinasi wisata nih yang sangat luar biasa. Itu yang saya tangkap kemarin informasi. Tapi mudah-mudahan lah, karena sekarang ini anggaran dari pusat itu lari ke Yang kemarin pada Jambi. anak yatim Nah, itu dari Jambi baru bisa kita ke sini. Ya, Nah, sampingnya kan ini Anas tuh. makanya ini kan nanti Belakang butuh Anas, anak-anak, maksudnya ya orang inilah SDM orang-orang Kerawang yang luar biasa. Kalau sekarang kan SDM kita masih lemah nih di sininya, iya, maksudnya untuk di sini ya. Nah, makanya saya senang nih kalau orang Kerawang sampai di jenjang kuliah atau yang senang gini, luar biasa karena perkembangan ini Makanya nanti lagi kita dikawal itu sama polisi biar bertanggung jadi jawab. nanti kalau udah lulus ini jangan kan lamar aja ke dinas Pak saya ini ya baru bisa hubungan besar Kita nggak terkenanya ya jadinya. Yang terpenting kan Terima kasih kita Pak atas korbannya ini. jawaban-jawaban yang telah dipertanyakan. Mobil Mungkin air kedepannya mah ya. situs Batu Jaya ini lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya oleh warga Kerawang sekitar, Iya. tapi bahkan seluruh Indonesia bisa mengakui dan bisa Jangan sampai salah ini, salah apa ya, beredar biasanya. bahasanya itu Katanya ya mengakui bahwasanya bukan daerah, kan di sini di daerah Indonesia candi-candi dikenalnya daerah Jawa seberang ya sampai Pak. Ya. Untuk memastikan bahwasanya candi tertua tuh ini loh Pak, Ini di loh. situs Batu Jaya ini. setidaknya memang kita ini memang tidak se Indonesia ya, tapi yang di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kita tidak tertua lah itulah. Itu mudah-mudahan lah para peneliti ya mampu menjalankan dari hasil kegiatan yang namanya Batu Jaya adalah salah satu candi tertua yang ada di Pulau Jawa. Itu keren. keseret, maksudnya ini korban keseret. Oke, dan mohon maaf nanti kalau memang ada apa misalkan butuh informasi lagi jangan sungkan kontak aja, karena saya juga kan kesian. Apalagi kemarin itu ya saya selalu gini loh, kemarin tuh ada yang skripsi akhir di Udayana Bali, Bukan ada karena saya jauh jadi ya udah aja dia datang ke sini kita ini nanti kan akhirnya dia kontak lagi ya apa yang perlu ya kita kan bisa ya kita bantu itu kadang gitu ini kita kirim foto atau apa informasi apa kita kirim. Tapi makanya jangan sungkan untuk apa kalau kekurangan apa kan jangan sungkan kan ini butuh ini ya kita ini kan kita siap kok. Jadi memang semua itu teman-teman ini tugasnya itu memberikan informasi